Ini masih orisinil bawaan pabrikannya, masih hidup sampai Januari tahun depan nih ya. Jadi udah tinggal siap pakai ya. Ini harganya masih cukup worth it lah. Kita langsung coba screening aja. Mobil 10 juta yang ada di depan kita, langsung kita screening nih guys. 10 juta mobilnya seperti. Lalu untuk di bagian baut-bautnya nih teman-teman masih bisa lihat ya. Ini masih ada biru-birunya nih di bagian interiornya, kayaknya masih bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat teman-teman. Brio nih, kita langsung cek dulu yang di depan kita nih. Langsung aja guys, di depan kita nih ada Honda Brio tipe E nih, manual transmission tahun 2021, udah dilelang nih guys. Dengan kondisinya pajak masih hidup sampai bulan 6. Eksteriornya masuk ke kategorinya cukup baik, interiornya C, mesinnya juga terkategori cukup baik nih guys. Di open di harga 110 juta rupiah, kita coba screening nih guys. Untuk yang tipe E 2021 ini sudah mirip-mirip RS ya di bagian depannya, walaupun belum ada side skirt ataupun body kit tambahannya lagi. Teman-teman bisa lihat headlamp, fog lamp masih oke banget, nat-natnya masih cukup presisi, catnya ini masih orisinil bawaan pabrikannya. Untuk di bagian velgnya, cuman ini sudah dicat warna hitam, dengan kondisi bannya ini masih kurang lebih sekitar 60-70%. Untuk bagian nat-natnya sebelah kanan dari mobil ini masih cukup presisi, sudah ada talang airnya ya bawaan dari pabrikannya nih pastinya, dan kondisi nut ke belakangnya pun juga masih cukup presisi nih guys. Kita langsung lihat di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya sih masih terlihat cukup apik ya. Ini juga sudah power window. Lalu untuk di bagian baut-bautnya nih teman-teman masih bisa lihat ya. Ini masih ada biru-birunya nih di bagian interiornya, kayaknya masih bau pabrikan ya. Untuk di bagian setir ini masih ada teksturnya. Terus sudah ada mode di bagian steering wheelsnya, head unit masih bawaan pabrikan walaupun belum monitor tapi sudah double din. Ini layout dashboardnya masih wangi banget ya. Dan di bagian joknya ini masih trim bawaan pabrikan tapi masih cukup baik ya. Plafon sih juga masih cukup apik guys. Nah, ini di bagian interior sih masih kondisi B nih kalau menurut gua guys. Oke, lanjut di bagian belakangnya. Untuk stop lampnya sih masih oke ya. Ini bagian backdoornya sih terlihat cukup apik banget nih guys. Nah, ini nih kalau teman-teman tertarik nih untuk nyari mobil baru atau buat pulang kampung nanti pas lebaran nih, ada nih di depan kita nih guys. Ini adalah Honda Brio Satya tipe E manual transmission tahun 2021. Ini di open di harga 110 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Nah, ini yang berikutnya guys, ada Brio lagi. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe E manual transmission 2018 nih guys. Kalau ini pajaknya mati di bulan 6. Ini interiornya C, mesin terkategori cukup baik, di open di harga 85 juta rupiah. Kita langsung coba screening nih guys. Untuk di bagian eksteriornya sih masih cukup oke ya. Lalu di bagian headlamp, fog lamp ini juga masih cukup bening. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Nat-natnya sih masih terbilang cukup presisi, dan ini di bagian atasnya ini juga masih cukup oke ya. Nah, ini ada beberapa baret-baret sedikit pemakaian aja, tapi ini masih kondisi cukup oke. Dan ini terlihat sudah ada bekas repaint nih guys. Oke, lanjut kita intip di bagian interiornya. Sudah power window pastinya ya. Kalau untuk di bagian setirnya, ini teksturnya masih terlihat ada, masih oke. Ini adalah layout dashboardnya. Sayang head unitnya masih single din bawaan pabrikannya seperti itu. Ini adalah konsol bagian tengahnya. Joknya masih disarungkan seperti ini ya. Dan ini warna hitam dan merah. Kondisi di bagian plafon masih cukup oke. Interiornya nih terkesan masih kategori C nih guys. Lanjut nih guys, di bagian sisi belakangnya stop lamp sih masih oke banget ya. Spoiler pabrikan dan wiper masih ada. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ini catnya mengkilat banget nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan mobil Brio ini yang tahun 2018 nih, ini tinggal langsung pakai aja dan ini bisa langsung buat harian nih guys. Oke, mobil compact nih guys, yang tertarik di depan kita ada Honda Brio Satya tipe E tahun 2018 manual transmission. Ini di open cuma di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Suzuki Baleno DS tahun 2003 manual transmission dengan kondisi pajak masih hidup sampai bulan 5. Interiornya katanya masih C, interior C mesin C, dan ini cuma di open 10 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Nah, ini kondisi Baleno DX nya, headlamp dan fog lamp nih kondisi masih cukup ya. Ada tambahan 2 titik sensor parkir di bagian depannya. Grill bagian depan nih sudah terlihat gantian ya. Terus untuk di bagian velgnya sudah bawaan dari Spin nih sudah diganti, warnanya dicat hitam seperti ini. Kondisi bannya kurang
kurang lebih sekitar 30-40%. Kalau dilihat nat-natnya di sisi bagian sebelah kanan mobil ini masih terbilang cukup presisi, tapi kondisi bodinya sudah full repaint ya. Ada beberapa water spotting di bagian kaca dan bodinya. Kita coba langsung cek nih di bagian interiornya seperti apa guys. Oke, kalau di bagian interiornya nih terlihat kusam ya. Nah, ini bahannya sebenarnya fabrik ya, cuman sudah keras seperti ini dan agak sedikit getas kayaknya bahannya, dan terlihat kusam. Sudah all power window di bagian jendelanya. Lalu di bagian setirnya seperti ini polos ya, belum ada airbagnya dan juga belum ada mod di bagian steering wheelsnya. Menariknya sudah retract di sini dan juga sudah electric mirror. Lalu untuk di bagian head unitnya sudah monitor double din. Untuk di bagian plafonnya sih terkesan masih cukup aja ya. Di bagian joknya ini bawaan dari pabrikannya, kondisinya sih agak kusam dan ada beberapa yang bolong kecil-kecil seperti ini. Di bagian layout dashboardnya sih masih terasa cukup sih guys. Jadi kalau di bagian interior ya overall sih masih terkategori C sih kalau menurut gua di sini. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Ini bagian belakangnya sih juga terlihat sudah bekas cetan semua ya. Untuk di bagian stop lampnya sih agak kurang karena agak sedikit mengusam, bekas polesan juga nih guys. Kalau untuk di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir. Di kaca belakang sih belum defogger. Ini adalah sisi bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mufflernya pun juga sudah gantian nih. Nah nih di depan kita nih, kalau teman-teman tertarik, ada mobil 10 jutaan nih ya, Suzuki Baleno DX tahun 2003 manual transmission, dan di ini di open cuman 10 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke nih guys, mobil keluarga atau mobil sejuta umat nih di depan kita adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2016 sudah. Eksteriornya masih terkonfirmasi C, interiornya C, mesin juga terkategori di C. Di open di harga 125 juta rupiah. Ini kalau memang teman-teman tertarik, kita coba screening aja nih. Kalau dapat di harga dasar sih masih cukup worth it sih. Nah ini kalau di bagian eksteriornya sih masih oke ya. Ini tipe G, velgnya pun juga masih bawaan dari Avanzanya. Walaupun ada beberapa tutup dopnya yang nggak ada, tapi kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Ada beberapa baret-baret pemakaian. Headlamp masih cukup oke. Fog lamp nih sayang yang sebelah kiri ini sudah mengembun ya. Sisanya sih masih cukup baik. Grillnya nih chrome-nya masih kelihatan cukup oke. Lalu di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, kita lihat di bagian lipsnya itu sudah ada baretan kasar, harus di repaint lagi. Lalu untuk sisa bagian sebelah kanannya, nat-natnya masih cukup presisi. Cangkang spion kiri dan kanan chrome, sudah ada LED sein-nya juga dan masih cukup oke. Mikas di bagian cangkang spionnya. Lalu untuk di bagian sisanya nih, ini kesannya sih hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Sudah cukup oke ya. Kita coba cek nih di bagian interiornya nih seperti apa. Oke, ini kalau kita lihat langsung di bagian interiornya nih, kayaknya mobil sudah bekerja keras ya, atau ex operasional. Di bagian armrest di door trimnya ini sudah kusam dan sudah cenderung menghilang sih sebenarnya warna silvernya. Untuk di bagian setirnya yang terlihat cukup berasa ya, karena sudah menipis banget kulitnya. Ini sudah dual airbag. Untuk bagian head unitnya monitor double din. Ini adalah layout dari dashboardnya sudah masih cukup oke ya. Kalau untuk di bagian joknya ini masih disarungkan, seatnya ini masih 7-seater ya, masih cukup lengkap dan ada beberapa yang sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya sih masih cukup aja sih kalau menurut gua. Interiornya nih masih terkesan cukup ya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, ada 2 titik sensor parkir, stop lamp sih masih oke. Spoiler pabrikannya dan juga wiper masih oke. Ada N-bar tambahannya di bagian belakang, 2 titik sensor parkir, dan ini masih terkesan cukup nih untuk di bagian backdoornya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga, mungkin buat mudik nanti pas lebarannya nih, ada nih di depan kita nih. Ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2016 yang di open di harga 125 juta rupiah. Buruan guys, langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Adalah Toyota Yaris tipe S automatic transmission tahun 2009 guys, dengan pajak yang mati di bulan Januari 2020. Sayang ya, ini pajaknya mati agak panjang. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan ini di open di 83 juta rupiah. Kita coba screening nih. Ini automatic transmission Yaris bakpao nih masih dicari-cari sih sebenarnya di daerah Jakarta atau di Pulau Jawa sebenarnya, cuman nggak tahu nih teman-teman, kalau tertarik coba cek aja. Di bagian headlamp sih sebelah kirinya sudah agak sedikit mengusam, kalau sebelah kanan masih oke. Fog lamp sih masih cukup aja. Untuk di bagian tutup towing depannya sudah nggak ada. Velg sudah gantian, dengan kondisi bannya sih ya masih kondisi sekitar 50-60% ya, masih agak cukup tebal dan masih cukup layak pakai. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian di sini, dan nat-natnya sih di sebelah kanan unit ini masih cukup oke. Sein di cangkang spionnya nih, mikanya dua-duanya masih cukup oke ya, walaupun agak sedikit baret-baret atau retak-retak rambut. Dan ini kita langsung coba cek di bagian interior.
Nah, di bagian interior kita langsung cek, ini agak sedikit kusam, apalagi di bagian door trimnya ya, karena ini bahannya juga bahan-bahan fabrik seperti ini. Ini juga menyerap debu, ini butuh disalon lagi. Sudah power window pastinya, sudah start stop engine button nih guys. Nah, di bagian setir ya wajar ya, 2009 nih sudah agak menipis seperti ini. Sudah ada mod di bagian steering wheelsnya juga. Head unitnya sudah double din walaupun belum monitor di sini. Dengan layout dashboardnya ini ada beberapa yang kusam dan ini butuh disalon lagi. Plafon sih masih cukup oke ya, sporty banget nih, warna hitam gue suka sih sebenarnya. Jadi di dalamnya nih terkesan agak private nih guys. Sayang di bagian joknya nih sarungnya sudah sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya sih masih cukup baik. Untuk di bagian interior ini masih terkesan C nih guys. Lanjut di sisi bagian belakangnya nih, spoiler pabrikannya sih masih ada, wiper juga masih oke, stop lamp nih masih cukup polosan ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Lalu juga sudah ada body kit nih sebenarnya nih di bagian depan, belakang, dan sisi kiri dan kanannya. Untuk di bagian back door sih masih terkesan cukup oke, sudah ada defogger pastinya untuk di kaca belakang nih yang tipe S Limited ya. Nah, ini buat teman-teman mobil compact nih, di depan kita ada Toyota Yaris S Limited automatic transmission nih guys, tahun 2009 nih. Di open di harga 83 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Di depan kita nih ada Wuling Almas 1500 cc automatic transmission, dan ini sudah turbo ya guys ya. Tahun 2019. Masih belum ada panoramic roof yang di atasnya. Eksteriornya masih terkesan C, interiornya masih cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik ya. Di open di harga 120 juta rupiah nih guys sekarang guys. Ini harganya masih cukup worth it lah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksteriornya sih sudah agak buluk ya, jadi ini harus dicuci steam dan juga dipoles lagi. Grillnya ini sudah diganti dengan aftermarket seperti ini. Untuk di bagian headlampnya sudah menggunakan Pro G, dan ini masih oke banget mikanya, dan untuk alisnya nih LED-nya juga masih oke banget. Nih sayang ada bekas nabrak nih guys. Jadi untuk di bagian grill ini karena plastik fiber jadi sudah pecah seperti ini, dan juga di bagian kap mesinnya nih juga sudah penyok, jadi harus di repair lagi dan juga di repaint nih guys. Terus menyebabkan di bagian sininya nih kayaknya nggak nyambung ya, juga sudah agak patah mungkin. Lalu untuk di bagian sisanya nih nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, velgnya masih OEM dari bawaan Wulingnya walaupun masih single tone seperti ini, tapi kondisi bannya ini masih sekitar 70%-an. Nah, ini kalau kita lihat nih masih ada roof rail di bagian atasnya, nut-nutnya nih ke belakangnya masih oke banget ya. Nah, kita coba cek di bagian interiornya. Ini pintu Almas nih biasanya agak berat nih guys, agak antep tuh. Nah, ini agak berat ya. Nah, ini adalah di bagian interiornya sudah ada motif jahitan nih seperti ini di bagian armrestnya. Ini sudah dilapisi dengan kulit. Joknya pun juga sama ya, sudah ada jahitannya, list-list seperti ini, dan juga ada putih dan hitam seperti ini ya. Untuk di bagian layout dashboardnya ya ini seperti ini nih. Nah, ini adalah wish-nya nih atau halo Wulingnya ya. Ini monitor double D-nya ini gede banget, dan juga sudah electric parking lock di sini. Di atasnya ini masih polosan ya, walaupun masih bersih plafonnya, dan di bagian jok belakangnya pun juga masih cukup apik nih. Interiornya masih cukup baik guys kalau menurut gue nih. Nah, ini lanjut di bagian belakang, stop lamp masih oke. Ini Almas Turbo ya, ada 4 titik sensor parkir pabrikan atau rata bodi di bagian belakangnya. Spoiler masih oke, wiper juga masih ada nih guys di sini, dan ini kondisinya agak buluk aja, jadi butuh dicuci steam lagi nih guys kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik SUV, di depan kita ini ada Wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2009 automatic transmission. Di open cuma 120 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Nah, oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Smartbit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.